Baiklah, pada kesempatan kali ini, pertama-tama perkenalkan nama saya Tasya Monika Lesari, NIM saya 191041041898, saya kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah manajemen pemasaran, dosen Adi Mursalin SMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video record tentang ringkasan materi strategis distribusi yang telah diberikan dari dosen saya. Baiklah, kita langsung saja ke ringkasan dan saya akan membaca ringkasan tersebut. Strategis distribusi atau distribution strategi adalah bagian dari strategi pemasaran yang berkaitan dengan upaya produsen agar produk sampai ke perantaraan dan pelanggan terakhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsumen menemukan produk mereka dalam jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Nah, ada 3 jenis pendapatan distribusi yang umum suatu perusahaan. Mereka adalah distribusi intensif, yaitu perusahaan mendistribusikan produk ke sebanyak mungkin tempat atau outlet melalui berbagai distributor. Yang kedua ada distribusi eksklusif, yaitu perusahaan memberikan hak eksklusif kepada beberapa dealer tertentu untuk mendistribusikan produk perusahaan dari wilayah mereka. Yang ketiga ada distribusi selektif, yaitu perusahaan memilih untuk mendistribusikan produknya secara selektif melalui beberapa distributor. Nah, ada pemilihan strategis distribusi akan cenderung bervariasi untuk masing-masing perusahaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah karakteristik produk. Ada jenis strategi saluran distribusi. Sama halnya dengan strategi distribusi retail atau eceran, strategi ini menjelaskan bagaimana proses produk barang atau jasa tertentu dapat sampai ke tangan konsumen. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dalam penjelasan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu produsen ke konsumen. Jenis strategis yang satu ini merupakan salah satu strategis yang cukup singkat. Strategis ini terjadi dengan cepat, cukup singkat, yaitu terjadi antara produsen langsung ke konsumen. Yang kedua ada produsen, pengecer, dan konsumen, yaitu berbeda dengan strategis yang sebelumnya. Strategis ini adalah salah satu memiliki penghubungan antara keduanya. Yang ketiga ada produsen ke perdagangan besar, kemungkinan pengeceran, dan konsumen. Yaitu untuk yang satu ini tentu saja produsen yang dimaksud adalah produsen yang tingkat produktivitasnya tinggi. Selain itu, produsen akan menggunakan agen yang memang telah ditunjukkan sebelumnya. Penunjukan tersebut merupakan langkah yang preventif dalam menunjang keberlangsungan produk dari tangan produsen. Contoh distribusi dalam bisnis. Dalam sebuah bisnis tentu saja strategis distribusi sangat erat kaitannya. Hal ini semacam ini tak lepas dari peran serta usaha sang produsen dalam memasarkan produknya. Dalam hal semacam ini, contoh dalam bisnis terkait strategis pendistribusian adalah dengan melihat cara yang dilakukan. Yang pertama adalah distribusi lokal. Dengan penerapannya, maka bisnis yang dijalankan akan semakin maju tanpa adanya kendala yang berarti. Pengelolaan bisnis menerapkan berbagai jenis distribusi yang tersedia dalam skala lokal, artinya produsen akan dipasarkan dalam skala daerah saja. Selanjutnya adalah Wallace Sale. Contoh strategis yang satu ini dalam bisnis merupakan salah satu yang cukup sering digunakan. Penerapannya lebih besar dari strategis yang sebelumnya. Penggunaan distributornya memang merupakan andalan dalam penggunaan strategi semacam ini. Nah, sekian dari ringkasan video record saya atas kesempatan yang telah diberikan dari dosen saya dari mata kuliah kali ini, yaitu manajemen pemasaran. Saya ucapkan terima kasih.